Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin ya Rabbal Alamin. Adapun keutamaan menuntut ilmu, yang na kitab halaman put, halaman put ra'atih tan. Adapun keutamaan menuntut ilmu ditunjuki oleh sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun keutamaan ataupun kelebihan daripada gedanyo yang mencari ilmu ini adalah ada hadis daripada Rasulullah yang menyatakan demikian, yaitu innal malaikata la tadha'u ajnihataha li talibil ilmi ridham bima yasna'u. Artinya, sesungguhnya para malaikat meletakkan sayap-sayapnya bagi orang yang menuntut ilmu karena menyukai dengan apa yang dilakukannya. Sesungguhnya para malaikat meletakkan sayap-sayapnya bagi orang yang menuntut ilmu karena menyukai dengan apa yang dilakukannya. Nyo keutamaan lah. Mentang kelebihan tanya dalam tuntut ilmu kepegah, ada hadis Rasulullah yang menyatakan bahawa orang yang tuntut ilmunya adalah gebentangkan sayap-sayap para malaikat. Artinya ada makna yang bahawa kita didoakan oleh para malaikat, ataupun Allah Ta'ala menurunkan rahmatnya kepada kitanya, hanya masuk inan. Yaitu makna daripada Allah membentangkan sayap-sayap malaikat, sehingga dengan sayap itu terlindungi kitanya. Artinya datang pertolongan Allah, Allah Ta'ala mudahkan perjalanan menuntut ilmu, karenanya perbuatan yang ridha oleh Allah. Di dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam halaman put, di dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain, juga ada dalam hadis yang lain Nabi pegah, la anta ghadwa fatata'allama baban minal ilmi khairun min an tusalliya mi'ata raka'atin. La anta taghduwa fatata'allama baban minal ilmi khairun min an tusalliya mi'ata raka'atin. Lep jubula baik tulis nomor. Artinya, duduk pagi engkau mempelajari satu bab ilmu yang lebih baik daripada salat sunat 100 rakaat. Salat sunat 100 rakaat. Makna taghdu bengah, duduk pagi, setelah subuh, getanyo taduk, taduk tak tuntut ilmu ataupun jit wate lain. Termahina makna menyetaghdu kadannya memang pagi. Mulai bengahkan tanyo duk dalam tuntut ilmu, mencari, mempelajari satu bab daripada bab ilmu, maka kebegahnya lebih baik daripada salat sunat 100 rakaat. Nampak? Bela je unjih ni lah. Le muka di haji sebab jai unjih. Betruk bak nomor. Betruk bak nomor. Nomor put. Mantang nomor put kan. Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, siapa yang menganggap menuntut ilmu di waktu pagi bukan jihad, si barang kaso manteng dianggap yang bahawa minta ilmu duk dalam majlis ilmu mulai dari bengah. Nyo kan tanya lu subuh kata duk dalam majlis ilmu nya lagi nyo. Si barang kaso manteng dianggap duk menuntut ilmu mulai bengahnya kan jihad, kita ini sedang berjihad, pahala jihad kerja oleh Allah. Maka gebegah bukan jihad, maka di dalam akal dan pikiran orang itu terdapat kekurangan. Maka di dalam akal dan pikiran orang itu terdapat kekurangan. Si barang kaso manteng kebegah duk dalam majlis ilmu, duk minta ilmu watai bengah yang dianggap bukan jihad, bukan berperang, bukan berjihad, maka ilmu, maka akajih kurang, yang tanda orangnya manteng kurang akai, manteng kurang pikiran, manteng akalnya itu diliputi oleh kekurangan, manteng ru'et pemikiran. Apabila hana tak anggap yang bahawa duk dalam majlis ilmu bak watai bengah itu bukan jihad.
Yang kejut awai-awai pagi kan ditanya kata mulai kehidupan tanya dengan kebaikan yang cukup raya. Karena sempat katanya duduk dalam majlis ilmi. Ini luar biasa. Ini semata-mata taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Adapun keutamaan mengajar, menyebutkan belajar. Adapun keutamaan mengajar itu ditunjukkan oleh firman Allah Ta'ala, Allah Azza wa Jalla. Ini ada ayat yang menyatakan keutamaan daripada mengajari ilmu. Ilmu setelah didapatkan diajari ilmu itu untuk orang lain. Nekul Allah dalam Al-Quran, wa idz akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitaba li tubayyinunnahu linnasi wa la taktumunahu. Artinya dan ingatlah ketika Allah Azza wa Jalla telah mengambil janji kepada orang yang telah diberi kitab. Ingat saat Allah Ta'ala menagih janji, mengambil janji kepada orang yang telah diberi kitab. Orang yang telah diberi kitab berarti tentu orang yang telah disampaikan ilmu kepadanya. Maka Allah mengambil janjinya, yaitu hendak kalian menerangkan isi kitab itu kepada manusia dan jangan kalian menyembunyikannya. Ini janji Allah. Manusia yang telah punya ilmu, nyo Allah Ta'ala netagih janji kepadanya, janji pu, yaitu karena Allah perintahkan kepada mereka untuk mengajari manusia yang lain. Maka netagih janji naik pernah manusia lain puhana. Karena nanti dalam pernah manusia yang lain ada keutamaan tersendiri. Nyo pun nilai. Nyo menunjukkan yang bahwa setelah kita belajar ilmu agama dan kita nyo na ilmu saja ante, nyo pernah orang lain ilmu tersebut. Karena Allah Ta'ala netagih hendak janji tersebut. Putra, yaitu sudahkah kita mengajari orang lain dengan ilmu tersebut ataupun tiada. Ketika Rasulullah membaca ayat tersebut, ia bersabda, watai Allah Ta'ala ni baca ayatnya, maka Allah pun bersabda. Hanya tutu Rasulullah. Maka Nabi nekun ka si golomnyan kena ipat metulih limang langkurung ubud kan. Ipat ba ayat yang dah baca saknya ba ujung wala taktumunahu. Nama tulis limang olehnya nama tulis lam kurung lam sertuh 87 nyen uyup menulis ipat kode ji kana surat Ali Imran nya nak buka surat. Jadi kena ayat bunuh wa id akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitab nyen surat Ali Imran. Tiganya surat ketiga kena 3 4 kurung, sedangkan ayat serta 87 nyen surat yang kedua macam model menulis surat dan menulis ayat. Uyup menulis garis karena yang menulis hubutnya jadi gepegah yang bahwa saat Rasulullah membaca ayat tersebut, Rasulullah nekun. Ketika Rasulullah membaca ayat tersebut, maka bersabda ia gekele Rasul, ma atallahu aliman ilman illa wa akhadha alaihi minal mitsaqi ma akhadha ala nabiyyina ayyubayyinuhu wa la yaktumuhu. Artinya Allah Azza wa Jalla tidak memberi ilmu kepada orang alim kecuali ia mengambil perjanjian yang kuat kepadanya, sebagaimana Allah Azza wa Jalla mengambil kepada para nabi. Putra teman yang ambil getagi bahwa agar mereka menjelaskannya dan tidak menyembunyikannya. Nyukunyo. Makanya waktu kana ilmu kan urang na ilmu kan ketemu buat kan. Kan pernah urang lain. Karena memang itulah janji yang Allah Ta'ala sehingga akan getagi. Setelah punya ilmu, sampaikan ilmu itu kepada orang lain. Karena nanti akan diambil janji oleh Allah Ta'ala. Hanya dijelaskan oleh Rasulullah dalam hadis, yaitu putra Nabi tidak memberi ilmu kepada orang alim kecuali ia mengambil perjanjian yang kuat kepadanya. Hana nuju ilmu sabah-sabah ilmu kepada sirara urang yang alim, sirara urang yang berilmu, melainkan Allah Ta'ala sehingga netagih janji tersebut. Lagi Allah Ta'ala ambil janji kepada para nabi. Allah waktu utus nabi nu sampaikan ilmu syariat agama yang truk pak nabi kan guyu sembunyikan. Maka Rasul bertanya, sudahkah kamu menyampaikan kepada mereka ataupun tidak? Hanya menansit orang yang na ilmu. Makanya tugas mereka itulah menyampaikan ilmunya, supaya janjinya itu dapat tertunai dengan Allah Ta'ala. Sehingga
Yaitu yang kegui sampaikan, jangan ia menyembunyikan. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu ke negeri Yaman, saat Rasulullah mengutus Sayyidina Mu'ad bin Jabal ke negeri Yaman, atau masa Rasulullah di negeri Yaman yang jadi gubernur adalah Mu'ad bin Jabal. Putra nekeun ia bersabda, la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka minad dunya wa ma fiha. Nyamban ke Nabi, kibang ke Nabi artinya Allah Azza wa Jalla memberi petunjuk seseorang dengan sebab engkau adalah lebih baik bagi engkau daripada dunia dan isinya. Artinya mana kena pegang dengan kehadiranmu nantinya di negeri Yaman, dengan ilmu engkau dapat memberi petunjuk kepada tidra urang menteng. Igata na ilme ngan ilme nyan gata dapat tabi petunjuk kepada tidra urang menteng. Nyan kelebihannya adalah lebih get nyan tabanding dunia dan isinya. Kejit ilmu katanya hanala beuk sangat ilmu tu. Tapi dengan ilmu yang beuk nya diicok lego. Saleh tira urang. Nya golem bele takun le yang tira mantai le. Mubah urang dari hana get ke get, dari hana sadar ke sadar, dari hana taubat ke taubat, berkah itu sembahyang nyu kai sembahyang. Kaget lah akhlak dengan ilmu yang dia sampaikan, nya lebih get nyan tambanding dunia dan isinya. Ini kata Nabi. Keso ku pegah nyan bak Mu'ad karena saat Mu'ad nutus oleh Rasulullah ke negeri Yaman. Karena kan goknya nanti bak goknya dum hukum-hukum kan, di urung atas nampum hoja kan bak Mu'ad tayang nyamban ke bah Nabi lebih baik daripada dunia dan isinya. Kejir apabila kita punya ilmu maka sampaikanlah, walaupun ilmu itu hanya tak pernah alih-alih bah mentang ikra jid ibaca Quran tengah nge ilmu tanya, jid ibaca ayat sembahyang nge ilmu tanya, ditna keberuntungan. Nyamban menurut tingkatan roh tu tanya na ilmu mampu tak surah hukum, mampu tak pelajari tak belajar mengajari Al-Quran, pelajari Al-Quran, mengajar Al-Quran, mampu katanya cuma tak pernah ayat-ayat sembahyang mentang, kaifiat solat, cara-cara wudu, hana masalah. Manfaat luar biasa. Nyo kenyo ilmunya han putu hiji. Walaupun tanya kata Allah Taala tengah. Igop diamai dengan ilmu katanya, gad akhlak dengan ilmu yang tanya sampaikan. Nyan mengalir sabi-sabi. Atakan lain macam yang han putu. Salah satu kan ilmu yang bermanfaat, yang tajuk ke urang yang dengan ilmunya diamalkan. Hanya merempuk ke katanya. Yang kejak harugau, sampaikanlah ilmu. Walau sepotong satu ayat, bacut satu bab ilmu, sampaikan. Tentang mengajar dan menuntut ilmu, Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu berkata tentang masalah mengajar dan tentang masalah menuntut ilmu belajar. Tentang masalah mengajar dan belajar, Mu'ad bin Jabal pernah nekeun, pelajarilah ilmu, karena mempelajari ilmu karena Allah Azza wa Jalla adalah kebaikan. Jadi kebaikannya kendu meratib menteng, kan salat menteng. Pelajarilah ilmu dan ajarilah ilmu. Kemudian ilmu itu engkau pelajari, karena mempelajari ilmu apabila tak pelajari nyan karena Allah, nyan suatu kebaikan. Nyan sabah kebaikan kah? Menuntut ilmu, mencari ilmu juga adalah ibadah. Tapi tak ilmunya ibadah. Tanya duduklah majlis ilmu, kita ini sedang berbuat ibadah kepada Allah Taala. Maka jika naga begah, apabila kamu melewati kebun syurga di dalam dunia, kan anda begah kan? Maka singgahlah ke dalam kebun syurga itu. Dah kebun syurga itu majlis zikir. Majlis zikir itu ada yang diartikan oleh para ulama termasuk inan majlis ilmu. Yang kejut duduk dalam majlis ilmu, nyo kita sedang berada di dalam kebun syurga di dunia ke begah. Lagi urang kata berada di raudhah kan? Hanya ke kebun syurga. Berada antara rukun Yamani dengan rukun Hajar Aswad yang di Mekah, Rabinah Kaabah. Nya ada pintu syurga, nya sedang dia berada di raudhah yang di kebun syurga. Menantit urang duk dalam majlis ilmu, dia itu sedang berada di kebun syurga di dunia. Makanya duk dalam majlis ilmu ini merupakan adalah suatu ibadahnya. Gaji urang ada geduk dalam kebun syurga, kadang-kadang layuh mengatap geduk dalam kebun syurga. Dengar kelainan, duduk dalam kebun syurga teman. Mengkajinya, mengulanginya adalah tasbih. Mengkajinya itu nyo kan kata belajar, yang pernu ke kagak pernu, igotnya kena getalaah, gekaji ilmu tersebut. Seorang guru itu mutalaah oleh kitab, keperhatikan pakai bat. Yang kejit kena gepegah. Nyo alih entah tutu ahli pakar entah pakai bat. Mana keun? Ilmu guru itu selangkah lebih dibanding daripada ilmu murid.
Karena apa kan gurunya malam-malam tiga malam ke kitab kagak mutalaah ile. Perhatikan le pakiban. Walaupun tu ada keterangkan panjang internal murid dengan guru, manalah kira-kira anda tak pegang. Jadi ilmu guru itu tetap satu lebih daripada ilmu murid. Karena agaknya kagak mutalaah. Ka duk ge mutalaah, ge nya nilai tiga malam ke semua ber, ge ulang nilai kana. Tiga malam ke semua ber. Nyan putranya itu adalah menjadi tasbih. Nya lagi ke subhanallah subhanallah subhanallah. Kau jai pahala ni jo Allah. Giji ahna rugau. Tanya menantit mentu. Nyo kan kalau tak belajar sempat ente bah ta ulang lom, bah ta lom, ta kaji lom. Nyan taduk ta kaji kembali itu adalah bagaikan kita mengucapkan subhanallah 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 subhanallah. Di natrib tajuk sijum aku lagi ta bertasbih sijum. Sikan urau kakak lagi ta bertasbih sikan urau. Yang kejit urang yang kamu lazamah dengan kitab, perhatikan kitabnya memang hana lekang-lekang. Sampai baca kitab kaunya. Nyambah luar biasa kalian. Hino ni pegah le muat. Jadi mengkaji ataupun mengulanginya adalah tasbih. Menelitinya artinya membahasnya adalah jihad. Wate koknya gekaji lepon, gekaji ilmu nyo kelebihan mengajar kalian. Pompok ke kaji le kira ke nya bagaikan bertasbih. Sehingga kesampaikan ataupun ente kesampaikan kepada urang yang diajari le koknya. Wate kesampaikan nyo bagaikan dia sedang berjihad. Masya-Allah. Baik dekabu baik ria-ria tu pahala aja tak tengah kejut oleh Allah Taala urang yang tim duduk dalam majlis ilmu. Yang kejut wajarlah kekeun salah sabah daripada perbuatan yang dapat mendatangkan cinta Allah dan membuka tabir cinta Allah itulah talabul ilmi, minta ilmu nyambut yang mendatangkan cinta Allah. Mengajarkannya gepurna kegop menyebutno hai membahasa menelitinya membahasa gebahaskan membahasa betul ataupun nyopat mengajarkannya mengajar membahas gebahaskan gak ajar tit ataupun membahasa geduk tapi keroro ge onlian gebahaskan tentang ilmunya jihad gak ajarkan ke orang lain itu adalah sedekah, dia itu sedang bersedekah dengan mengajari ilmunya dan menyampaikan ataupun menguraikan lagi rap menguraikan menyampaikan tantan tulisan menguraikan menguraikan kepada ahlinya adalah mendatangkan mendekatkan diri kepada Allah, menyampaikan bunuh kau menyampaikan kepada ahlinya adalah mendekatkan diri kepada Allah. Jadi but sampaikan ilmu kegop nyan but petodro kepada Allah Taala. Nyambah ke jadi ini kan jadi tak kelebihan ilmu. Ini kelebihan daripada mengajar ilmu serta juga kelebihan kita yang belajar ilmu. Ilmu adalah taman ketika sendirian. Taman ilmu adalah taman ketika sendirian. Kawan di tempat sunyi ataupun khalwah. Wate tanyo siro tu getanyo lalu dengan ilmu bagaikan kita berada dalam taman. Wajarlah duduk dalam majlis ilmu itu adalah duduk dalam taman. Ilmu juga merupakan kawan dikala kita sepi, dikala getanyo sunyi. Nyo lagak kata-kata sampaikan. Dan juga petunjuk di dalam senang dan susah. Ilmu menjadi taman dikala kamu sendirian, ilmu menjadi kawan dikala kamu kesunyian, kesepian. Ilmu juga menjadi petunjuk di dalam kamu senang dan kamu susah. Artinya mendapat kesenangan dan menjauhi madarat. Ilmu dengan ilmu nyo dapat menjauhkan kemudaratan dan dapat mendatangkan kesenangan. Itu ilmu. Pemberi keputusan dengan para kekasih. Pemberi keputusan dengan para kekasih. Ilmu juga merupakan adalah yang kesimpulan dengan apa yang kita cintai ataupun dengan siapa-siapa yang akan kita cintai. Ada jalan keluar ke ilmu. Pu barang kapu yang apabila getanyo hadapi dengan urung-urung yang dekat dengan getanyo, semuanya itu dapat dipecahkan oleh siapa? Oleh ilmu. Nyo ilmu. Nyo kekeun pemberi keputusan dengan para kekasih. Watetanyo perlu musyawarah. Watetanyo perlu tadu, tak selesaikan mencari suatu solusi dan sebagainya. Nyan adalah yang dapat memberi keputusan, tidak ada yang lain kecuali itulah ilmu. Ilmu juga taman dikala tidak ada taman. Nyan lo. Taman dikala tidak ada taman, itulah ilmu. Oleh ilmu itu juga menara menuju syurga. Menara boleh
kan gedulih jalan menara menuju surga, artinya jalan menuju surga. Sampai kita kepada surga tidak ada lain kecuali itulah dengan ilmu. Makanya lagi kesimpulan orangnya dalam Minhajul Abidin ni kalau tabut kana seluruh perkara yang supaya adanya dapat terhilangkan godaan kana rintangan mandum-mandum nyan pokok pun hanjit han, melainkan harus masuk dalam pintu ilmu. Makanya ilmu itu menara menuju surga. Dengan Allah, dengan ilmu Allah Azza wa Jalla meninggikan beberapa kaum dan menjadikan mereka itu pemimpin di dalam kebaikan dan menjadikan mereka itu pemberi petunjuk untuk mendapatkan hidayah. Nyaka dengan ilmu yang kalian, dengan ilmu Allah Ta'ala getinggikan derajat kaum-kaum dum, manusia-manusia dum. Dengan ilmu Allah Ta'ala jadikan mereka itu pemimpin-pemimpin dalam kebaikan dan menjadikan mereka itu pemberi petunjuk sehingga manusia mendapat hidayah daripadanya. Gaknya mendapat petunjuk, orang lain mendapat petunjuk. Nyo hanjit dengan lain, melainkan dengan ilmu. Menjadikan mereka sebagai dalil dalam kebaikan. Makna dalil petunjuk. Dalil itu petunjuk. Juga dengan ilmu itu memberikan petunjuk kepada mereka dalam kebaikan. Dan ikuti akhlak mereka. Artinya juga dengan ilmu itu kan dapat diikuti akhlak mereka yang punya kebaikan bunuh dan perbuatan dan perilaku mereka. Perilaku mereka dipandang para malaikat mencintai mereka itu dengan membentangkan sayap-sayapnya. Artinya angka dengan ilmu bunuh dapat diikuti akhlak mereka. Maknanya mereka itu pemimpin yang na ilmu bunuh. Orang alim juga termasuk. Artinya dengan sebab na ilmu mereka itu kan dapat ikuti akhlak orang yang kana ilmu ke kana akhlak yang jauh, sehingga diikuti akhlaknya, peraturan perbuatannya, perilaku mereka itu dipandang para malaikat nya titik enan nya para malaikat lain. Para malaikat mencintai mereka dengan membentangkan sayap-sayapnya. Artinya kita selalu dalam perlindungan Allah. Hai para malaikat mentang dina gelindungi katanya. Sebab apa kan katanya pun menjadi manusia yang ikutan nur lain, ikutan akhlak, ikutan perbuatan. Ini semuanya adalah diraih dengan ilmu pengetahuan, dengan ilmu agama. Ka baca tu tahu. Setiap makhluk baik yang kering maupun yang basah, hingga ikan-ikan di laut, hewan-hewan buas dan binatang ternak di darat serta langit dan bintang memohonkan ampun bagi mereka. Nyolom. Orang yang selalu mengkaji ilmu dan menyampaikan ilmu, maka ikan-ikan di laut, binatang-binatang buas dan makhluk Allah angka yang kamati yang mentaudib kayaknya hanya kelat batat kaya batai binatang-binatang ternak yang na di langit, bintang-bintang dan sebagainya, semuanya meminta ampun kepada mereka. Karena ilmu adalah yang menghidupkan hati-hati daripada kebutaan. Dengan ilmu hati katanya tu belut daripada gelap, daripada buta, menerang mata dari kegelapan. Kekuatan badan yang ilmu itu dapat menerangi hati-hati yang buta. Ilmu itu dapat menerangi mata dari kegelapan. Oleh ilmu itu adalah kekuatan badan dari kelemahan, dari kelemahan. Katanya lemah katanya kan dengan sebab ilmu semuanya itu akan hilang. Dan dengan ilmu seorang hamba mencapai martabat orang-orang saleh. Untuk je ke orang saleh hana lain nilai pintu pun tetap pintu ilmu. Yang kejit menyo beramal mentang tanpa ilmu nyo kenti iji. Tapi kebansit berilmu ilai, benar ilmu. Mencapai derajat-derajat yang tinggi juga dengan ilmu. Dan derajat-derajat yang tinggi. Memikirkan ilmu sama dengan puasa setahun dan mengkajinya, mengulanginya sama seperti mendirikan malam. Tanya dengan ilmu tersebut tatalaah, wa tatalaah tak semikir kiban mufhum dari ilmunya, nya bagaikan tak puasa setahun. Mengkajinya, tak kaji, tak ulangi, sama lagi tak pedang malam, tak ibadat malam. Dan dengan ilmu Allah Azza wa Jalla ditaati. Yang ke dengan sebab ilmu kita tanya tak kiban cara tak taati Allah diibadahi. Dengan ilmu Allah Ta'ala itu dapat kita menyembah, dapat kita ibadat kepadanya dan diesahkan
dan juga dengan ilmu Allah Ta'ala itu dapat diusahakan. Artinya apa? Dengan ilmu Allah itu dapat ditaati, dengan ilmu Allah Ta'ala itu dapat disembah, dengan ilmu Allah Ta'ala itu dapat diusahakan, dan dengan ilmu seseorang dapat bersifat warak. Tiada orang supaya ngak warak ke pandai dengan lain kecuali dengan ilmu. Warak terpelihara daripada yang makruh, lebih-lebih daripada yang haram. Terpelihara harta, terpelihara tubuh, terpelihara hati daripada maksiat, yang sampai tu tingkat warak. Semuanya itu harus masuk lewat bab ilmu. Dan dengan ilmu silaturahmi dihubungkan. Kan dengan ilmu pula silaturahmi dapat terhubung, ya kan? Katanya han akan memutuskan hubungan persaudaraan pakai karena nak ilmu. Mamnya hana ilmu itu, hana ya dah putus hubungan silaturahmi katanya. Hai silaturahmi yang paling kuat yang phone ni letter. Anak dengan urung si dengan anak, ada ngadu, nado dengan kemun dengan apa kan benar-benar le. Olehnya tetangganya yang jauh-jauh. Nyan urang yang na ilmu, nyan adalah han akan geputuh silaturahmi. Cuman urang yang hana ilmu akan mudah untuk memutuskan silaturahmi. Nyamban ke begah. Ilmu adalah imam dan akal adalah pengikut, artinya yang mengikutinya. Yang kejap tanya baik salah. Ilmunya biku je, akal ikut. Yang kejap tiga apabila terbentur antara akal dengan ilmu, yang tinggal akal cak ilmu. Baik tanya macam tepak akal kita tanya, sang hanapah syariat, kah hanapah syariat ngakai kita tanya. Yang salah puduk akal. Yang ilmu itu adalah imam, akal itu adalah makmum, iaitu pengikutnya. Cuma menyegetanya tak kedepankan akal, tak tinggalkan ilmu, nyo ke syariat lagi akal kitanya. Tapi apabila ilmu di depan, akal dilikut, ke akal kitanya lagi syariat. Yang menurut ji, so yang dia ikut, so yang dia likut. Apabila tak pejak ikut akal ilmu, apabila ilmu tak pejak ikut, insya-Allah akalnya akan berilmu. Nyo kan? Apabila akal tak pejak ikut ilmu likut, nyo ilmunya ke itu menyesuai lagi akal. Tinggalkan apabila hana sesuai lagi akal. Sehingga tak pegah je ke urung zalim tu. Pakan je ke urung zalim karena tidak mau menerima sesuatu apabila tidak sesuai seperti akal. Dan orang yang beruntung akan mendapatkan ilmu, dan orang celaka tidak akan mendapatkan ilmu. Orang yang beruntung akan dia mendapatkan ilmu, dan orang yang celaka maka tidak akan mendapatkan ilmu. Ya, nyamban ke begah. Banyak keutamaan ini yang kau sampaikan. Jadi BO mendaga begah kelebihan ilmu. Nyo ka dapat kita pahami yang bahawa luar biasa ternyata kelebihan ilmu tersebut. Nyo sang eno mantang kajit no. Hanapu walaupun baca tik dalam rob apa salah masalah. Dalam duanya itu to yang dua ilmu dengan akal. To yang lebih Tuhan antara ilmu dengan akal. Payah tak Tuhan ilmu walaupun bak katanya gejuk oleh Allah Taala akal le. Waktu Allah Ta'ala gebi katanya akai le, lebih tuha akai je. Cuma walaupun lebih tuha akai, akainya harus disesuaikan seperti ilmu. Karena ilmu duduk baru gubuh oleh Allah. Yang gejuk-juk akai, yang kenya yang guyu pelajari ilmu oleh Allah Ta'ala. Sehingga dalam pengamalannya tetap ilmu itu harus dituakan. Tidak boleh akal dituakan. Cuma dalam tanya putakeun dalam perjalanan kehidupan kitanya tetap gebi akai oleh Allah Ta'ala. Karena apabila hana gejuk akal, han dapat diserap ilmu. Lagi tanya untuk tatwi Tuhan kan? Untuk tatwi Allah lebat ilmu tauhid ini. Kan gejuk akal le. Dengan akalnya ke baru kita dapatkan ilmu. Cuma tu waktu katru ilmu nya kapeh peti. Lagi kita tanya kita nak pilih pemimpin. Nya kan pilih le. Waktu kata pilih walaupun di huruf jih yang unggul tetap patu. Bekle bangkang. Menansit. Waktu le akalnya kai rempak satu ilmu, maka jadikanlah ilmu itu sebagai imam. Diikuti juga akal. Nyembek tak cocok-cocok je dengan akal. Munyo tak cocok dengan akal, nyahan akan cocok. Nah syariat yang memang hai patih le akal, tetapi payah patih. Karena nyan ata Allah Taala yu. Yang tayu hamba ada depu hikmah-hikmah. Nya. Dan sesudah salat mana yang terlebih baik istighfar, berselawat, berzikir dan Al-Fatihah.
Tah yang lebih haji sebenarnya oleh semayang. Nya menyoli semayang, menyolagi yang gak anjurkan oleh Rasulullah, baca istighfar, mempada-padik ge kan boleh ge, nya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, olehnya Allahumma antas salam wa minkas salam, nya lagi nya. Sampai entu baru nah baca padik-padik bawah ayat, lagi ayat kursi, surat Fatihah nya nya karena gabungan tambahan atau ulama pegat teman. Baca ayat kursi, baca Fatihah, baca surat Al-Ikhlas, baca surat Al-Falaq, baca surat An-Nas dan padik-padik ayat yang lain. Nanti sampai nak baca ilahi rabbi subhanallah subhanallah, tik baru nak la ilaha illallah. Afdalu zikri fa'lam. Nyen menyutane pubut lagi tanya lagi Rasulullah yu. Putra yang pun dah baca tetap istighfar. Cuma menyubah lain hana takkan salah. Pukul baik ni pubut le, hana takkan baik ni pubut le. Cuma menyutane lagi ro yang geyu yang te istighfar tetap la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ente kakak baca Allahumma tasalam dan lain-lain lagi yang kagak susul oleh para ulama. Cuma tak nak kun ni tayang deh. Hana jik kesalah tak sid. Baik takkan baik sid. Karena kan berarti kan watih hana pubut meno je makruh, haram, larangan tidak ada. Cuma tak afdaliyah je yang tetap je istighfar je. Ya. Menyohana ilmi hana ta'amalkan, bukan ilmunya yang mardud, tapi ilmunya yang hana berfaedah, hana membuahkan hasil. Berarti menyomenan afdal jihlah yang dah yang afdal. Yang ke istighfar. Teman jino kadang-kadang nasi tiga kadang hai hana baca sapu Fatihah, kakak lagi nya ju. Baik tak salahkan ji, cuma berarti koknya orangnya hana beramal dengan istighfar mempedik ge. Nya lagi nya. Sebab hanjik ke dosa sid. Kau berarti hotel menang kagak pubut makruh, kagak pubut haram, kan hukum haram, kan hukum makruh. Cuma hana gecok yang afdaliyah ji sagai. Karena berzikir, berdoa, qiraah setelah salat semuanya itu masuk dalam hukum sunat. Wirid wirid setelah sembahyang yang sunat. Ya. Ya. Menyo sekira getanyo nak tinggal semayang yang yakin tinggal semayang nyen qada semayang wajib hukum ji. Qada semayang wajib. Apabila hana menyuti hana ataupun kan hana kala tak qada semayang sehingga hana truk yakin dele kemantang nak tinggal cuma ragu sagai. Nyen yang tah afdal kan semayang sunat ilai ji. Tapi zikir. Berzikir le. Sebab apabila zikir yang ditetapkan khusus ba'da solat fardu, apabila diselangi dengan sembahyang sunat yang secara uruf kagak kentrip dipasu, nyan hanale afdaliyah zikir tersebut. Hana afdal le tak baca. Ham rupa afdal lagi tak baca le sembahyang walaupun tak baca. Contoh le pegah. Tanya le sembahyang sunat, le sembahyang fardu, sembahyang sunat, qada sembahyang sunat du milih. Nyan zikir yang sunat bunuh le sembahyang, nyan han saban le nilai pahala haji. Tak pubut jino kan tak pubut bunuh. Makanya setelah salat fardu tetap biji zikir daripada krek lagi gak anjurkan oleh Rasulullah. Perlai sembahyang sunat nanti bedah geser bacut kan sampai menan ñu tak beramal. Kan hajit adang baksat sid. Hana gak sid lam dang baksat karena afdal jih mina supaya ngak lebih le tempat yang jadi saksi singa. Ya, nya menan lam ji. Teman menyo tegedi tanya nak tinggal sembahyang yang fardu yang tak yakin tinggal atabaro golom tak qada ñu sid hajit sembahyang fardu watenya nilai menyeluah wateh. Subuh tinggal secara sengaja. Leho jino katuk wate kata nak deng tak sembahyang leho. Nyentoh tak sembahyang pun. Wajib qada subuh ile baru sembahyang leho. Ka, tuman tak tekedi hana tak qada lam. Ka ke tak sembahyang ju leho. Nyentoh lam tak dahulu le nyan. Qada fardu ile je hukum je wajib. Makanya lu bukan bunuh apabila nak tinggal yang fardu yang kira-kira je wajib didahulukan, nya wajib je qada ile. Munyo hana wajib didahulukan, nyen ka ke atau yang sunat, kakak sunat dahulu. Lagi contoh lah bukan sunat dahulu qada. Tanya tinggal subuh bunuhnya kali bunuh tinggal subuh kan secara sengaja. Dengar tu memang awal tak po 12 tak jaga po 8. Nyo hana tak qada lem kaitan mau teleho. Nyanto telefon gi semayang sunat qada subuh bunuh. Sunat dahulukan kan wajib. Sunat. Nyo baik salah-salah qada wajib, mendahulukan qada hukumnya sunat. Ya benar. But qada subuh wajib. Tapi awal ji tiga lam tak sembahyang leho nyan sunat pawai. Hanya baru fardu leho nyan baca zikir seala kadar lagi benar pegah yang warid ba Rasulullah nyan bedah salat ba'diyah.
Hanya menyaturan roh dan cok yang afdal. Kita pupuk juga afdal, kita bukan benda dengan ilmu. Belajar dengan ilmu lebih afdal. Dibuat-buat jadi semenjak umur 15 tahun. Semayang tu endua mentong tinggal. Ya. Namun katuha mu ibadat tabi-tabi sunat, tabi-tabi yang sunat, tabi-tabi yang ada perlu promote kita. Ya betul. Ya, nyan pakiban. Apabila kita tak kekalkan diri talit sunat tak tinggal fardu, yaitu yang fardu hana takada, nyan manteng tanyo gekeun urang berkekalan di atas dosa besar, tidak boleh. Hanjut. Nyan sejak punya hukum dalam dunia tanya selama mata udip tu yang dituntut oleh Allah Taala bak tanya kan sembahyang sunat, sembahyang qada fardu punya. Tekedi tanya mati. Fardu kalau mabeh, sembahyang sunat lempah le dah puput. Nyan 70 rakaat solat sunat dapat tertebus 1 rakaat salat fardu. Nyan menyoka mati, hukum mati. Munyo mata udip tetap tidak dapat ditebus oleh 70 buah rakaat salat sunat akan 1 rakaat salat fardu. Han dapat ditebus. Melainkan getanya wajib qada sembahyangnya. Wajib qada ya. Nya nak kena dalil Rasulullah bahawa qada sembahyang kan? Dalam keadaan putra watanya kan pulang dari peperangan mandum tengut. Gepegah le Rasulullah nyu hai Bilal, gata tak menjaga baik tengok mandum teh han repak sembahyang subuh la wate. Jeut ya Rasulullah. Ternyata wate kena subuh Bilal pun hai putun tengut, mentengut mandum. Wate nyan jaga kai tubik mata uro sehingga geperintahkan le Rasulullah bak Bilal. Makanya kena sunat adzan walaupun ke sembahyang qada ile. Awalnya nak sunat berjamaah apabila mandum-mandum qada, imam qada, makmum qada. Sembahyang sunat berjamaah. Sehingga kan ke sembahyang secara berjamaah dia tapak ji sembahyang qada pubut secara berjamaah karena makmum pinyan di sembahyang, imam pinyan ke sembahyang. Nyo menjadi dalil. Nayan akan hana makanya yang tanda pegah qada sembahyang nyan hukum ji wajib. Tak pula sembahyang sunat nyan memang hukum ji sunat. Cuman tah guyucok qada sembahyang baik dua. Walaupun di sampingnya juga kita perbanyak dengan amalan-amalan sunat, iaitu salat sunat. Ya, apakah akan dihisab oleh Allah Taala? Ilmu itu tetap dipertanyakan oleh Allah Taala. Cuman dalam beramal tersebut, umai tanya hana mendapat dosa sagai apabila yang fardunya kaglah. Kan berarti watagi bertanggungjawab oleh Allah Taala sehingga nya memasalah sehingga tamun neraka ngeilmehan. Kita telah beramal dan beramal dengan ilmu tersebut yang fardu kaglah. Walaupun yang sunat hana le tak pubut. Karena kena hidih Rasulullah kena gepegah. Apabila aku larang kamu akan sesuatu, maka tinggalkan olehmu akannya. Watagekeun tinggalkan olehmu akannya, hana gekait semampu kamu. Seluruh yang namanya larangan tinggalkan semuanya. Ante watagekeun lam, apabila aku perintahkan akan kamu, maka kerjakan olehmu mastata'tum, semampu kamu nya kala Nabi. Menyemenan untuk pubut perintah Allah Ta'ala atau perintah na wajib na sunat. Yang wajib payah pubut mandum-mandum, adapun yang sunat bebe mampu kamu. Cuman guyu kejar, guyu tingkat, guyu pula, guyu mulazamah, itu adalah tingkatan ahli ibadat. Baik be'er bak pubut ibadat, baik kana ilmu be'er dak pubut ibadat. Nyan sagai. Adapun yang tak nak pegah, watai kana ilmu getanya beramallah mastata'tum, semampu kamu. Tapi menyo larangan Allah hanjit semampu. Karena itu merupakan larangan hanjit setingah-setingah menyo larangan. Tetap larangan ini dari pun jukoh. Hanjit kerjakan. Hanjit tanya Allah orangnya pubut le larangan pada urut tu sehingga hana pubut hanjit menan. Tetap tinggalkan dari pun. Tapi menyo ilmu, menyo beramal kebaikan, tetap ini mastata'tum, semampu kamu kerjakan. Makanya orang yang jai ilmu dia itu beramal dengan ilmunya yang fardunya kabere, tapi yang sunat hana tak le nyan urangnya hana dosa dengan Allah Taala. Cuma sagai berarti hana mandung-mandung kupubut sehingga ilmena kelebihan bagoknya hana merempak dan amal. Jadi hanjit kesaboh yang dosa dengan Allah. Asal mantang yang fardu kabere, yang sunat juga na sik gepikut selesai. Cuman kakak hana ge ikhlas ikutnya. Dan dia ge ikhlas lo, bujuk kurung saleh, tingkatan saleh lo. Gelas sot. Lagi kita nyok kajut tu si. Cok juara sa tapi mentang gelas sa kepu teman. Ikut juara terakhir tapi ka gelas 6. Dia juara sa gelas sa. Jadi ikhlas tingkat. Yo baru tu tingkatan saleh, tingkatan dum siddiqin dum aulia ya. Yang benar.
Ya. Agak siksa oleh Allah Ta'ala. Atas jihnya wa kepada urang reut dalam dosa. Reut dalam dosanya sengaja mengerjakan dosa, tidak mau bertobat, kaka kau yang berdosa di hadapan Allah. Namun apabila bertobat tetap diampuni. Ya, kau bertobat tetap diampuni, tapi dengan syarat tobat. Benak tepu tanya betul kita tobat ngahana kedua dengan Allah. Kiban? Jadi benda yang mulai muda terbaca Al-Quran. Ya. Nak berdosa oleh Allah Ta'ala menyokan yang tafaihan cuma sagai but katanya hanagat meninggalkan bacaan Al-Quran yang dosa tanya kalau tapai tak kedua tu yang diulang-ulang lah mafainya baik je ke dosa ngan tua daripada hafalan Quran cuma get but katanya meninggalkan membaca Al-Quran hanagat yang membaca Al-Quran persih lagi meninggalkan ilmu begah karena hidup ke begah sebarang kasau meninggalkan menuntut ilmu mendengarkan nasihat leuro mentengjut nyan hatinya mati ke begah mati hati cuma iji tinggal baca Quran nyan sama hati kejek pakan cikang ke hati itu kita telah meninggalkan membaca Al-Quran maka Al-Quran itu dibaca kah kajiknya wallahu a'lam bissawab sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu